Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 322 Mati Bersama. Chu Feng, cepat. Biarkan aku mengendalikan tubuhmu atau dengan kecepatanmu saat ini, mustahil untuk lolos dari kejaran mereka. Egi mulai berteriak saat dia melihat bahwa situasinya tidak berjalan baik. Tidak, sudah terlambat. Namun wajah Chu Feng pucat pasi karena ia dapat melihat dengan jelas bahwa dua mutiara yang mengerikan itu, hampir dalam sekejap, muncul di hadapannya. Bahkan jika itu adalah Egi, tidak mungkin untuk menyingkirkannya dengan kecepatan seperti itu. Ah! Asteris ledakan. Tepat pada saat itu, kedua mutiara itu sudah bertabrakan dengan tubuh Chu Feng. Kekuatan dahsyat itu langsung melemparkan Chu Feng langsung ke tanah dari udara dan menyebabkan terciptanya lubang yang dalam di tanah yang bahkan terbuat dari bahan khusus. Sial! Dua benda ini benar-benar ingin memasuki tubuhku. Ah, gelombang. Kedua mutiara itu benar-benar memiliki kehidupan. Jelas, mutiara berbentuk bulat yang hanya sebesar telur ayam itu saat ini seperti bilah tajam saat menembus perisai kekuatan origin milik Chu Feng dan memasuki tubuh fisik Chu Feng. Pada saat itu, mereka terbang menuju dantian milik Chu Feng. Pada saat itu, Chu Feng dapat dengan jelas merasakan dua ledakan kekuatan yang ingin menduduki tubuhnya dan menghilangkan kesadarannya. Tidak seperti Egi, dan itu jelas berasal dari dua mutiara yang mengerikan. Kedua mutiara itu tidak hanya ingin membunuh Chu Feng. Mereka ingin mengendalikan Chu Feng. Dua mutiara itu terlalu mengerikan. Satu mengandung dingin yang dapat membekukan segalanya, yang lain mengandung api yang dapat membakar segalanya. Dan mereka bahkan memiliki kehidupan. Namun, tidak jelas apa mereka. Mereka seperti dua monster yang luar biasa kuat namun memiliki identitas yang tidak diketahui. Di hadapan mereka, Chu Feng sangat kecil. Ia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan dan tidak dapat melakukan apapun saat mereka menyerbu dantiannya sendiri, tanah suci yang memadatkan kultivasinya. Wah! Namun tiba-tiba, di dalam dantian Chu Feng, 8 binatang petir besar yang tak bergerak yang menempati tempat itu seolah-olah bangkit kembali. Mereka memancarkan aura mengerikan yang bukan milik tanah ini dan mereka mulai dengan kuat menyelimuti mereka di dalam dantiannya. Asteris jijiji. Setelah aura mulai menyelimuti, dua mutiara yang hampir menyerbu dantian Chu Feng bertindak seolah-olah mereka ketakutan saat mereka dengan cepat berlari keluar dari dantiannya. Namun, meskipun meninggalkan dantian, mereka tidak meninggalkan tubuh Chu Feng. Rasa dingin dan panas terjalin dan menelan setiap bagian tubuh Chu Feng. Pada saat itu, Chu Feng merasakan darah di sekujur tubuhnya mendidih, seolah-olah petir berwarna emas dalam darahnya juga menolak kekuatan kedua mutiara itu. Namun, saat dua gelombang kekuatan itu dilawan, Chu Feng mengalami penderitaan yang luar biasa. Rasa sakit yang dirasakan Chu Feng seperti merobek jantung atau membelah paru-paru saat ia berguling-guling di lantai. Ia terus melemparkan tubuhnya sendiri ke tanah, menyebabkan terbentuknya lubang-lubang besar saat ia melolong keras. Chu Feng, apa yang terjadi padamu? Tepat pada saat itu, dua sosok cantik berlari dari kejauhan. Mereka adalah Su Rou dan Su Mei. Kedua saudari yang seperti bunga itu memegang sepiring makanan di tangan mereka. Sejak Chu Feng mulai berkultivasi di tempat ini, kedua saudari itu akan datang ke sini setiap hari untuk memberikan hidangan lezat kepada Chu Feng. Namun, pada saat itu juga, ketika mereka melihat Chu Feng yang seperti itu, wajah mereka memucat karena ketakutan saat mereka melemparkan hidangan di tangan mereka ke tanah dan mulai berlari ke arah Chu Feng tanpa mempedulikan keselamatan mereka sendiri. Rou kecil, Mei kecil, jangan mendekat. Lari. Melihat itu, Chu Feng segera berteriak pada kedua orang itu. Meskipun dia tidak tahu mengapa kedua mutiara itu ingin menguasai tubuhnya, dia tahu bahwa kedua mutiara itu pasti punya alasan sendiri. Saat ini, melihat bahwa mereka gagal mengambil alih tubuhnya, mutiara itu pasti ingin mengambil alih tubuh orang lain. Kali ini, saat Su Rou dan Su Mei mendekat, mereka seperti mencari jalan kematian mereka sendiri. Asteris wus-wus. Memang, setelah mendengar suara Su Rou dan Su Mei, dua mutiara es dan api itu benar-benar terbang keluar dari tubuh Chu Feng dan bergegas menuju Su Rou dan Su Mei. Kecepatan mereka cepat dan dengan dua garis merah dan biru di udara, Su Rou dan Su Mei jatuh ke tanah mengikuti suara itu. Rou kecil, Mei kecil. Melihat Su Rou dan Su Mei jatuh ke tanah dan mulai menjerit kesakitan, Chu Feng tidak memperhatikan luka-lukanya sendiri saat ia dengan cepat berdiri dan berlari ke depan. Rou kecil, Mei kecil. Setelah Chu Feng mendekat dan melihat Su Rou dan Su Mei saat ini, ekspresinya yang awalnya tegang menjadi semakin panik. Bahkan hidungnya mulai tersumbat dan matanya mulai berkaca-kaca. Karena saat ini, kulit Su Rou yang awalnya seputih salju berubah menjadi berwarna biru, dan di atas kulitnya yang berwarna biru, lapisan es tebal mengembun. Es mulai menyebar dan mencapai rok panjang Su Rou dan membekukan seluruh tubuhnya. Adapun Su Mei, perubahan yang sangat besar juga terjadi padanya. Kulitnya yang sebersih salju kini berubah menjadi warna api merah, dan dari tubuhnya, bahkan ada lapisan panas yang terpancar. Wajah keduanya dipenuhi dengan penderitaan.
Melihat kedua gadis yang dicintainya menanggung siksaan seperti itu sementara dia sendiri tidak berguna dan tidak berdaya, bagaimana mungkin hati Chu Feng tidak sakit? Dia berteriak keras dalam hati, Egi, cepat pikirkan cara. Bagaimana mereka bisa diselamatkan? Cepat bantu aku. Namun, dibandingkan dengan kepanikan Chu Feng, Egi tampak sangat tenang. Ketenangannya sama sekali tidak normal, dan dia mendesak Chu Feng dengan nada yang sangat pahit. Tidak ada cara. Kedua hal ini terlalu kuat, dan dengan kultivasimu, kamu tidak dapat menekannya. Mereka ingin mengambil alih tubuh fisik Surou dan Sumei dan meminjam tubuh mereka sebagai wadah untuk bertahan hidup. Chu Feng, cepat lari. Saat ini, kesadaran mereka sudah kacau dan dengan sangat cepat, mereka akan segera runtuh. Ketika tubuh fisik mereka benar-benar diambil alih, mereka akan benar-benar mati. Pada saat itu, dua hal yang mengambil alih tubuh fisik mereka pasti akan membunuhmu. Tidak, aku tidak bisa pergi. Bagaimana aku bisa meninggalkan mereka dan tidak peduli pada mereka? Namun, Chu Feng tidak hanya tidak melarikan diri, dia bahkan membuka lengannya dan membawa Surou dan Sumei dari tanah dengan erat ke pelukannya. Pada saat itu, di satu sisi, ada hawa dingin yang menusuk tulang, dan di sisi lain, hawa panas yang menyengat. Keduanya tidak baik untuk ditanggung, dan keduanya dapat melukai tubuh Chu Feng. Namun, Chu Feng semakin memeluknya erat-erat karena rasa sakit di tubuhnya jauh dari rasa sakit di hatinya. Saat dia menghadapi orang-orang yang dicintainya diambil alih sedikit demi sedikit, dia tidak berguna karena tidak berdaya. Chu Feng. Tepat pada saat itu, Surou benar-benar berbicara. Bibirnya tertutup es, dan saat dia berbicara, dia memiliki suara yang sangat berubah-ubah, tetapi dia masih mendesak Chu Feng sambil berkata, cepat lari. Aku bisa merasakan bahwa tubuhku akan diambil alih oleh sesuatu yang mengerikan. Aku takut itu akan menyakitimu. Chu Feng, aku merasa sangat panas, seperti terbakar oleh api. Gumpalan api memasuki dantianku dan menelan tubuhku sekarang. Chu Feng, cepat lepaskan aku. Jauhi aku atau aku akan melukaimu. Pada saat yang sama, Sumei juga mengeluarkan suara yang sangat lemah. Tidak, aku tidak akan pergi. Bahkan jika kematian datang, kita akan mati bersama. Chu Feng sangat teguh hatinya, meski pakaian di sebelah kirinya terbakar menjadi abu dan kulitnya melepuh sedikit demi sedikit, meski hawa dingin di sebelah kanannya merasuki tubuhnya dan bahkan embun beku pun mengembun di tulang-tulangnya, dia memeluk kedua wanita cantik itu makin erat tanpa sedikit pun rasa penyesalan.